Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia, saya mahasiswa FKM UINSU. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen bencana dan ruang lingkup. Bencana, kehidupan masyarakat tidak terlepas dari terjadinya bencana. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang penanggulangan bencana, menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam, antara lain gempa bumi, kekeringan, tsunami, angin topan, gunung meletus, tanah longsor, dan banjir. Bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan non-alam, antara lain gagal teknologi, epidemi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Bencana sosial. Bencana ini diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror. Bencana berdasarkan penyebabnya menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi. Bencana alam atau natural disaster. Bencana alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis, atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam, mengancam kehidupan, struktur dan perekonomian masyarakat, serta menimbulkan malapetaka. Bencana yang termasuk bencana alam antara lain wabah penyakit, gelombang laut pasang, hama dan penyakit tanaman, banjir, gempa bumi, erosi, letusan gunung berapi, angin taufan, dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bencana akibat ulah manusia atau man-made disaster. Bencana karena ulah manusia merupakan peristiwa yang terjadi karena proses teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya, serta interaksi antara manusia itu sendiri yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana karena ulah manusia tersebut antara lain perang, peristiwa kerusuhan atau konflik penduduk, kebakaran, ledakan industri atau instalasi listrik, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan. Bencana kombinasi. Bencana ini dapat disebabkan oleh ulah manusia maupun oleh alam itu sendiri. Bencana ini dapat disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis, atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam maupun oleh teknologi. Interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi antara manusia itu sendiri. Contoh dari bencana yang mungkin timbul dari kombinasi ini adalah banjir, kebakaran hutan, longsor, erosi, dan abrasi. Prabencana. Prabencana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemanduan dan perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Yang pertama, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Saat tanggap darurat, yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan terakhir pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Pasca bencana, yang dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kapasitas yang besar ini di masyarakat dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul. Masyarakat dapat mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dengan kapasitas atau kemampuan yang dimilikinya. Analisis ancaman. Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ancaman dapat diartikan sebagai suatu hal atau kejadian yang memberikan kemungkinan bencana terjadi. Dengan kata lain, dikatakan sebagai bencana yang belum terjadi. Analisis kerentanan. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu. Kerentanan yang ada di setiap wilayah memiliki tingkat, jenis, dan karakteristik yang bervariasi. Wilayah yang telah dilakukan kajian kerentanan sebelumnya maka perlu dilakukan review dan update data. Selanjutnya adalah analisis kapasitas. Kapasitas atau kemampuan adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Hal terpenting dalam rangka peningkatan kapasitas ini adalah memandang masyarakat sebagai subjek bukan objek penanganan bencana dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan upaya sebagai berikut. Yang A. Pendidikan bencana. Melalui program pendidikan informal atau formal, pelatihan, dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan profesional dan kompetensi yang diperlukan. Yang B. Sosialisasi pengetahuan. Bidang mitigasi bencana yang sedang berkembang dengan cepat kepada masyarakat baik tentang bahaya-bahaya maupun sarana untuk memerangi bahaya tersebut. Bidang mitigasi bencana yang sedang berkembang dengan cepat kepada masyarakat baik tentang bahaya-bahaya maupun sarana untuk memerangi bahaya tersebut yang dapat menjadikan program-program implementasi menjadi lebih efektif. Yang C. Pelatihan simulasi. Dalam rangka memahamkan risiko bencana kepada masyarakat yang ditimbulkan baik dari bencana alam maupun bencana yang dikarenakan ulah manusia. Meminimalisir risiko pada hakikatnya adalah mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas. Pengurangan ancaman. Dalam upaya mengurangi berbagai ancaman perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Sebagian besar risiko yang terkait dengan bencana alam hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali kesempatan untuk mengurangi ancaman. Oleh karenanya, kebijakan pengurangan ancaman difokuskan pada upaya pencegahan, mitigasi, dan pembangunan kesiapsiagaan masyarakat. Yang selanjutnya, pengurangan kerentanan. Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik atau infrastruktur, sosial kependudukan, dan ekonomi. Pengurangan kerentanan masyarakat difokuskan pada hal-hal sebagai berikut. Perlindungan masyarakat yang rentan, yaitu bayi, balita, ibu hamil, orang cacat, dan lansia. Mendorong aktivitas ekonomi produktif dan meningkatkan infrastruktur. Peningkatan kapasitas ruang lingkup dan dalam peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut. Tingkat individu, yang berarti kualifikasi dan kemampuannya dalam mengembangkan pengelolaan bencana dalam setiap tupoksinya yang baik sifatnya individu maupun sebagai individu dalam lembaga. Untuk itu, perlu dikembangkan upaya pendidikan bencana dilaksanakan melalui program pendidikan formal, pelatihan, dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan profesional dan kompetensi yang diperlukan. Salah satu hal yang paling utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah penyelenggaraan PRBBK yang berintikan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ketangguhan menghadapi bencana. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dalam materi tersebut, saya mohon maaf. Kurang lebih itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.